Halo, nama gue Risam Pradipta. Setelah sekian lama nggak upload video, akhirnya gue upload video lagi. Mohon maaf karena lagi banyak kesibukan, jadi belum sempat untuk ngupdate video di YouTube. Buat yang belum kenal gue, halo, salam kenal. Gue Risam Pradipta. Gue adalah seorang social media spesialis dan bekerja untuk hal-hal yang berhubungan dengan sosial media, content creation, dan hal sekitarnya. Nah, di video kali ini, gue mau membahas lebih dalam lagi tentang pertanyaan apa aja sih yang sering dilontarkan, yang sering keluar pada saat interview sebagai sosial media. Biar videonya lebih dalam tanda kutip terpercaya, gue mau share sedikit bahwa gue telah menjadi social media spesialis sejak tahun 2014. Jadi paling tidak sudah banyak pengalaman dalam hal interview maupun menginterview kandidat sosial media. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk ke pertanyaan pertama. Ini yang paling standar, yaitu perkenalan diri. Kita mulai dari awal dulu deh, perkenalan diri, ya kan? Ini tuh hal yang paling basic, tapi butuh perhatian lebih. Ternyata sang interviewer itu udah mulai nilai kita dari semenjak perkenalan diri. Gimana cara kalian memperkenalkan diri akan merepresent bagaimana kalian menghandle brand-brand nantinya. Saran gue pribadi, gak usah terlalu berbelit-belit dan gak usah terlalu pengen show off gitu. Walaupun sebenarnya pengalaman kalian udah banyak, tapi selama ini konteksnya perkenalan diri, usahakan buat sang interviewer nyaman dulu. Nyaman sama tertarik beda ya, maksudnya nyaman buat dengerin dulu, kasih tahu siapa kalian, background kalian apa, terus pengalaman kerja kalian secara sekilas seperti apa, dan hal-hal yang berhubungan dengan sosial media. Cukup itu aja kok. Jadi nggak usah terlalu dalam dulu, karena ini konteksnya masih perkenalan diri kan, masih hal yang paling awal, hal yang paling basic gitu kan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, coba ceritakan tentang pengalaman kerja kamu sebelumnya. Nah, ini mulai ke tahap yang cukup krusial. Untuk yang sudah berpengalaman, usahakan pilih brand-brand ataupun case yang besar dulu. Jadi misalnya kalian pernah handle brand wafer Tongga gitu kan. Kalian jelasin tuh apa aja yang udah pernah kalian capai selama megang brand tersebut. Bagaimana role kalian dalam proses produksi, karena itu akan menentukan bagaimana perspektif sang interviewer kepada kalian. Misalnya, gue sebagai social media spesialis di sini, gue bikin konten. Terus gue in charge-nya sejauh apa ke desainer, videographer atau video editor, ataupun anak produksi yang lainnya, ataupun malah ikutan memproduce kontennya. Misalnya, oh iya, kita konsepin bareng-bareng, tapi karena timnya saat itu kurang memadai, jadi gue ikut andil juga dalam pembuatan videonya misalnya, atau edit videonya gitu. Itu akan jadi bagus kalau kalian bersedia untuk menceritakan skill di luar sosial media. Ya tadi kan gue udah sempat menyinggung tentang video editor atau video editing gitu. Itu bakal jadi nilai tambah banget. Tapi kalau kalian nggak mau nyinggung ke arah situ, ya cukup share aja. Oh, role dalam pekerjaan ini sebagai konseptor, sebagai konten kreatornya, sebagai orang yang bikin idenya, terus proses pembuatan ide sampai akhirnya menjadi output itu seperti apa kalian jelasin, tantangannya seperti apa kalian jelasin, kayak gitu-gitu. Dari situ interviewer bakal tahu, oh ini orang tahu nih step by stepnya sampai akhirnya ke hasil, sampai akhirnya ke output. Oh ini orang mau loh in charge sebegitu dalamnya dalam suatu project. Karena ada beberapa anak sosial media juga yang maunya cuma bikin konten aja. Kalau udah masuk ke ranah produksi, udah gak mau, udah angkat tangan. Banyak yang seperti itu. Saranku pribadi, buat interviewer terkesan dengan hard work yang kalian punya, atau hal yang kalian curahkan dalam suatu project. Karena hal-hal tersebut bisa jadi tolak ukur bagaimana kalian berkontribusi dalam suatu pekerjaan. Pertanyaan ketiga yaitu, apa tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi dalam pekerjaan sebelumnya? Namanya sosial media, ada aja tantangannya.
Kadang-kadang likes-nya dikit, kadang-kadang reach-nya dikit, kadang-kadang algoritma berubah, kadang-kadang nambah fitur baru. Banyak banget tantangan yang kita lewatin sehari-hari. Nah, gimana cara kalian melewati itu kalian rangkum, sekalian jelasin ke interviewernya. Gue kasih contoh dari case gue pribadi ya. Gue pernah ngehandle suatu brand. Brandnya tuh kalau di Indonesia tuh kayak bajai, kayak kendaraan roda 3 gitulah gitu. Suatu ketika likes-nya lama-lama turun, terus komen lama-lama hilang gitu kan. Dari yang tadinya komen adalah puluhan gitu kan, lama-lama kok jadi 5, 2, 3, 1 sampai akhirnya nggak ada komen sama sekali itu kan. Gue bingung nih, ini ada apa gitu kan. Cara gue untuk tahu itu gue datengin langsung ke pangkalan driver-drivernya. Jadi gue langsung ngobrol sama drivernya, gue nanya apa sih yang mereka suka, apa sih yang mereka mau konsum di sosial media. Terus kalau mereka buka sosmed itu buka apa aja sih, gue nanya langsung ke driver-drivernya. Jadi hal yang mau gue tekankan di sini, setelah gue terjun langsung, akhirnya gue nemu, oh ternyata gue salah nih. Gue bikin looks-nya kayaknya terlalu luxury, harus yang lebih dalam tanda kutip dangdut. Pemilihan warnanya juga harus agak-agak nabrak-nabrak gitu. Terus gaya bahasanya mungkin sedikit diturunin. Dari situ mulai pelan-pelan, oh ada yang naik lagi, komen udah mulai banyak, likes mulai banyak gitu kan. Terus juga karena gue terjun langsung, gue kenal sama orang-orang yang cukup dihormati sama driver-driver itu, dan gue minta kontaknya, gue minta sekali-sekali tolong share dong konten kita di sosmed gitu kan. Dari situ juga mulai naik sampai akhirnya ya growth-nya tuh sehat lah gitu. Si interviewer bakal ngelihat effort kita untuk memecahkan masalah. Dari situ sang interviewer juga melihat bagaimana kemampuan kita dalam problem solving. Itu juga akan menjadi penilaian untuk kita diterima atau tidak di perusahaan tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau Anda bergabung di perusahaan kami, apa yang mau Anda lakukan? Gue beberapa kali dapat pertanyaan model kayak gini nih. Sebenarnya kalau mau dijawab standar tuh kayak ya mau gue lakuin kerja gitu kan. Tapi kan nggak mungkin ngomong kayak gitu kan. Jadi setelah gue telah lebih dalam, ternyata tidak sesimpel itu cara menjawabnya. Intinya kita cari value yang ada di dalam diri kita yang bisa membantu perusahaan ataupun brand-brand yang kita akan handle nantinya untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam kasus gue jawabnya kayak gini nih. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan ataupun brand-brand yang akan saya handle di kemudian hari. Saya harap kemampuan yang saya miliki akan dapat menjadi nilai tambah yang dapat menunjang perusahaan maupun brand-brand yang saya handle nantinya di segala aspek. Kurang lebih jawabannya akan seperti itu kalau dari gue pribadi. Nah, yang terakhir, jika Anda diterima, kapan Anda bisa bergabung di perusahaan kami? Kalau kalian benar-benar lagi butuh kerjaan, jangan ragu-ragu untuk bilang, saya siap kapanpun perusahaan ini membutuhkan saya. Dengan kata lain, ya kalian bisa masuk kapan aja gitu kan. Nah, beda cerita kalau kalian sedang bekerja di perusahaan lain gitu kan. Jangan sungkan juga untuk bilang, saya minta one more notice untuk mempersiapkan kepindahan saya ke perusahaan bapak atau ibu. Kayak gitu ya, kurang lebihnya. Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan saat interview sosial media. Ini adalah opini gue pribadi berdasarkan pengalaman gue sebagai social media spesialis. Oh iya, gue ingat sesuatu. Jadi di video gue sebelumnya, gue bilang gue mau share PowerPoint dari session gue sebelumnya. Setelah gue pikir-pikir, ada banyak yang udah gue share PPT-nya, tapi banyak juga yang belum sempat gue share. Setelah gue pikir-pikir, kenapa enggak gue bikin satu wadah, satu tempat ngumpul buat orang-orang kayak kita nih, social media spesialis ataupun orang yang interest dengan dunia sosial media. Gue kumpulin jadi satu dan kita bebas buat tanya jawab di situ. Jadi gue kepikiran untuk
bikin suatu grup Facebook. Kalian bisa add Facebook gue dulu. Nanti linknya gue taruh di description. Add gue plus message aja sosial media spesialis Risam Pradipta. Nanti gue otomatis akan accept plus masukin ke grup itu. Gue bakal buka ini mungkin 3 bulan dulu karena gue mau nggak terlalu banyak biar gue juga bisa lebih mudah buat diskusinya. Jadi paling kan gue buka untuk 100 orang pertama dulu. Setelah itu mungkin ya gampang lah nantinya kayak gimana, gue belum mikirin lagi. Jadi buat kalian yang mau sharing ataupun mau PPT-nya, silahkan add Facebook gue dan message gue sosial media spesialis Risam Pradipta. Nanti gue otomatis bakal accept plus masukin kalian di grup Facebook. Oke, segitu aja dari gua untuk video kali ini. Silahkan komen apa yang mau kalian tahu dari sosial media spesialis ataupun hal-hal sekitarnya. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau nggak suka. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.